Polisi menangkap seorang remaja 17 tahun diduga pelaku pembunuhan mutilasi yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka A melakukan aksi kejinya di rumahnya di Kampung Pulo Gede, Jakasampurna, Bekasi Barat. Menurut warga, A dikenal lugu dan berperilaku baik. Warga Kampung Pulo Gede, Jakasampurna, Bekasi Barat dikejutkan dengan penangkapan remaja A berusia 17 tahun yang diduga membunuh dan memutilasi Doni Saputra. Ketua RT setempat mengatakan A ditangkap pada Rabu dini hari oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Warga tidak menyangka A yang hidup sebatang kara yang dikenal juga sebagai warga yang lugu dapat melakukan aksi sadis tersebut. Pengakuan si pelaku ya dilakukan di rumahnya sendiri, ya ini rumahnya. Pas keluar bawa mayatnya itu bawa dia sendiri atau melibatkan orang? Pengakuannya dia sendiri, bahkan dilakukannya juga dia sendiri. Itu penjelasan dari polisi Polda Metro Jaya yang dijelaskan kepada saya. Karena saya juga nggak habis pikir juga, apakah mungkin dalam pembunuhan yang sangat sadis itu anak sekecil itu sampai perbuatannya itu luar biasa gitu, canggih gitu, ya kan? Dan tetangga kiri kanan pun yang ada tidak mendengar ada suara-suara apa yang kira-kira mencurigakan. Saat ini polisi dibantu warga mengumpulkan rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah pelaku untuk mencari keterangan gerak-gerik pelaku saat membuang jasad korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, korban mutilasi merupakan pegawai minimarket berusia 24 tahun. Potongan tubuhnya disebar pelaku di beberapa lokasi dan hingga kini masih ada sejumlah potongan tubuh yang belum ditemukan. Ya, lokasi dari tempat pembuangan dari korban mutilasi ini di tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Gunung Gede Raya Kayu Ringin dilakukan diduga pada 7 Desember 2020 sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ditemukan pemirsa potongan bagian tangan kiri korban di lokasi tersebut. Saat ini bagian tubuh dari korban yang masih belum ditemukan adalah bagian kepala dan juga bagian kedua kaki. Korban dari aksi sadis mutilasi ini pemirsa bernama Doni Saputra berusia 24 tahun yang diketahui berasal dari Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan selama ini bekerja sebagai pegawai minimarket di Bekasi, Jawa Barat. Hari ini Polda Metro Jaya merilis kasus pembunuhan dan mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Rai Farandi. Rai, sudahkah ada informasi terbaru rilis resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian atas kasus ini? Anda dan juga pemirsa, informasi terbaru yang dapat kami sampaikan adalah keterangan pers yang nantinya rencana akan diberikan oleh pihak kepolisian akan digelar pada pukul 12 siang hari nanti. Dan memang tersangka kasus pembunuhan dan juga mutilasi berinisial A ini telah ditangkap pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya di sekitar kediamannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pada saat terjadinya penangkapan, A tidak melakukan perlawanan. Bahkan A langsung mengakui perbuatannya bahwa ia yang telah membunuh dan juga memutilasi korban DS dan juga membuang beberapa potongan tubuh dari DS ini di beberapa tempat terpisah. A sendiri merupakan remaja berusia 17 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai manusia silver begitu, yang mengamen
di pinggir jalan setiap harinya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk motifnya sendiri, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota kemarin sempat menyampaikan bahwa motif terjadinya pembunuhan dan juga mutilasi ini diduga karena tersangka sakit hati terhadap korban DS karena sering melakukan pencabulan terhadap dirinya. Namun motif ini masih didalami oleh pihak kepolisian dan selengkapnya nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian dalam rilis pers yang rencananya akan berlangsung pukul 12 siang hari nanti. Dan potongan-potongan jenazah dari potongan tubuh dari DS ini langsung dikumpulkan dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan kami juga masih menunggu dari pihak Mapolda Metro Jaya rencananya akan melakukan rilis pada pukul 12 siang hari nanti. Kenana. Rey, apakah juga sudah ada informasi mengenai pihak-pihak lain yang kemungkinan akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk bisa membantu mengungkap kasus ini? Ya, Kenana, untuk pihak-pihak lain tentunya pihak kepolisian sangat membutuhkan keterangan dari pihak-pihak lainnya, seperti misalnya tetangga ataupun saksi mata yang menemukan potongan tubuh dari korban DS ini. Namun kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian, pihak-pihak siapa saja, pihak-pihak mana saja yang nantinya akan dipanggil untuk melengkapi keterangan berkaitan dengan kasus pembunuhan dan juga mutilasi ini, Kenana. Rey, pelaku sudah ditangkap, diamankan. Apakah artinya pihak kepolisian juga masih akan terus melanjutkan proses pencarian terhadap potongan tubuh korban yang masih dinyatakan hilang? Betul, Kenana, potongan tubuh korban memang masih dalam proses pencarian sehingga nantinya akan lengkap dan dilanjutkan ke proses identifikasi secara forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun potongan tubuh yang sudah ditemukan sebelumnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk selanjutnya dilakukan proses autopsi. Baik, terima kasih Reva Randi. Nanti kita tunggu bersama rilis terbaru yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Rey. Masih bersama kami di Kabar Siang. Karena sering dilecehkan, pelaku tega memutilasi korban di Bekasi, Jawa Barat. Korban dikenal sebagai sosok yang baik oleh rekan kerjanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TV One Yohana Gabriela dan juru kamera Rian Syahrul. Terungkap pelaku memutilasi korban di Bekasi, Jawa Barat lantaran kesal sang korban terus melakukan pelecehan seksual. Diketahui bahwa korban bekerja di salah satu minimarket yang berada di area gedung perkantoran di Jakarta Selatan. Dan tadi kami pun juga sudah berupaya untuk memasuki gedung tersebut untuk mengetahui bagaimana gerak-gerik dari korban, namun kami tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk mengambil gambar. Selain itu, korban diketahui terakhir mendatangi tempat kerja pada tanggal 4 Desember 2020 atau di hari Jumat, dan korban juga sempat membalas WhatsApp grup di hari Sabtunya hingga akhirnya di hari Senin. Keluarga dari korban berusaha untuk menghubungi dari pihak tempat kerja, namun ternyata di tanggal 7 Desember warga di daerah Bekasi akhirnya menemukan potongan jenazah dari korban. Hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, di mana ia ditangkap ketika sedang asik bermain di rental PlayStation 4 dekat rumahnya. Dan diketahui bahwa ternyata pelaku masih berusia 17 tahun dan selama ini ia bekerja sebagai pengamen manusia silver. Dari Jakarta, Yohana Gabriela, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Tekanan psikologi apa sebenarnya yang dialami para pelaku pembunuhan mutilasi terlebih yang masih dalam usia remaja? Sudah ada psikolog forensik Reza Indragiri yang bergabung bersama kita di Kabar Siang. Selamat siang, Bang Reza. Selamat siang, Mbak Ken. Ya, Bang Reza, fenomena mutilasi ini kini sudah merambah bahkan sampai pelaku remaja. Informasinya yang didapatkan di Bekasi berumur 17 tahun bahkan. Ada apa sebenarnya, Bang Reza? Ya, kalau kita bicara motif, kemungkinannya sebetulnya hanya dua. Pertama, apakah motifnya adalah emosional atau motif amarah. Kalau motif ini yang bermain-main di kepala si pelaku, maka sudah jelas bahwa tindakan mutilasi tersebut merupakan bentuk pengekspresian amarah, pengekspresian sakit hati, pengekspresian segala macam perasaan negatif yang seolah-olah tidak akan terpuaskan hanya jika si pelaku membunuh korbannya. Jadi hanya dengan mencacat
cacah tubuh korban lah, maka perasaan puas setelah mengekspresikan amarah itu akan bisa terpenuhi. Atau motif yang kedua yaitu motif instrumental. Nah, berbeda dengan motif emosional, motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati si pelaku. Jadi motif instrumental, kalau itu yang bermain atau berkutat di hati si pelaku, maka si pelaku membunuh kemudian mencacah-cacah tubuh korbannya memang punya tujuan misalnya untuk menghilangkan barang bukti, atau dalam kasus-kasus kejahatan instrumental lainnya untuk mencari popularitas, atau untuk menutupi kejahatan lain yang lebih besar, untuk mendapatkan harta dan sejenisnya. Intinya adalah motif instrumental ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang akan diperoleh lewat aksi kejahatan tersebut. Dua kemungkinan motifnya, emosional atau instrumental. Oke, Bang Reza, sejauh ini informasi yang diperoleh diduga pelaku ini disebut kesal karena sempat menjadi korban pelecehan dari sang korban mutilasi itu sendiri. Artinya apakah ini mengarah pada motif emosional tadi, Bang Reza? Masuk akal, tetapi menurut saya isu yang justru jauh lebih penting dan ini sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan oleh otoritas penegakan hukum adalah apakah orang berusia 17 tahun ini murni sebagai pelaku atau justru kita harus dudukkan dia sebagai korban. Karena begini, saya teringat bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, si pemutilasi ini masih berusia 17 tahun berarti dia masih bisa disebut sebagai usia anak-anak. Dan karena dia berulang kali mengalami pencabulan atau pelecehan seksual, maka kita bisa sebut dia sebagai anak alias korban kejahatan seksual. Teringat pula saya pada perkataan Presiden Jokowi sekian tahun silam. Presiden Jokowi mengatakan di Istana Negara, beliau katakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. Nah, kalau kemudian kita rangkai apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, maka jangan-jangan justru kita harus memberikan label kepada orang 17 tahun ini, kepada pemutilasi ini, bukan sebagai pelaku, tetapi jangan-jangan kita sebut dia sebagai anak alias sebagai korban kejahatan seksual alias anak atau korban kejahatan luar biasa. Konsekuensi hukumnya jelas amat sangat berbeda. Karena kalau kita posisikan dia sebagai pelaku, maka kita akan bicara tentang hukuman, kita akan bicara pemenjaraan, kita akan bicara tentang denda, mungkin juga kita bicara tentang kebiri dan seterusnya kalau pelaku masih dewasa. Tapi kalau kita sudah bicara atau memposisikan dia sebagai korban, kita dahulukan penyikapan kita terhadap yang bersangkutan sebagai korban, maka tidak relevan bicara hukuman. Kita justru harus memberikan perlindungan khusus terhadap yang bersangkutan. Oke, artinya polisi harus melakukan apa saja untuk bisa memberikan penempatan posisi itu, apakah sebagai pelaku ataukah sebagai korban, apa lagi yang harus digali? Pastikan bahwa kronologinya tidak hanya katakanlah dimulai pada momen ketika yang bersangkutan mencabut nyawa orang dewasa tersebut, tapi dirunut betul-betul utuh ke belakang sehingga bisa dipahami bahwa aksi pidana yang dilakukan oleh anak umur 17 tahun ini tak lain tak bukan merupakan sebuah akibat, merupakan perilaku yang sama sekali tidak terpisahkan dari episode demi episode ketika yang bersangkutan sesungguhnya tengah diviktimisasi, tengah menjadi korban. Korban siapa? Korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang yang kemudian dia bunuh lalu dia mutilasi. Jadi kronologinya perlu ditarik lebih jauh lagi ke hulu untuk memastikan apakah pada akhirnya otoritas penegakan hukum akan mendahulukan penyikapan terhadap anak tersebut sebagai korban atau sebagai pelaku. Saya pribadi memandang sudah sepatutnya kita mendahulukan penyikapan terhadap yang bersangkutan sebagai korban. Karena dia tidak akan menjadi pelaku kalau dia tidak pernah menjadi korban. Dia tidak akan melakukan tindakan pidana kalau sebelumnya dia tidak pernah diviktimisasi. Baik, terima kasih Bang Reza Indragiri, psikolog forensik atas informasi dan juga penjelasannya. Kita tunggu kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini. Terima kasih Bang Reza, selamat siang.